nanti ada rencana apa? Lebaran tahun ini kita belum ada mudik. Jadi kan kalau biasanya mudik tuh kita sempat 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu kita ke Sukabumi. Karena keluarga besar papa kan 10 bersaudara, yang paling tua tuh meskipun sudah tidak ada tapi di Sukabumi gitu. Jadi itu biar ngerasain kayak anak-anak pulang kampung lah gitu kan. Karena kalau di Huta Baru di Tapanuli Selatan itu di kampung yang asli memang belum pernah kita semua ke sana. Kita belum pernah sampai ke Huta Baru tuh belum pernah sampai ke sana dan memang belum pernah. apa? Anak-anak apalagi mamanya aja belum pernah nih gitu. Jadi beberapa kali ngobrol sama papa, ayo pak kita ke Huta Baru, kita biar anak-anak tuh tahu ini loh kampungnya gitu. Jadi tapi mungkin gak Ramadan ini sih, mungkin momennya harus cari momen yang memang lebih nyaman gitu supaya kita juga menyiapkan diri untuk sama anak-anak kesana kan beda gitu. Dan juga memang apa ya, aku ngerasanya kali ini kan kesempatan untuk mudik. Betul, tapi kan kesana udah gak ada siapa-siapa. Jadi kalau misalnya ngomongin Ramadan, esensinya sih lebih ke orang tua ya. Jadi dimanapun mama papaku ada, di situ aku harus ada gitu. Jadi lebih kayak mau mereka lagi pengen nginep di hotel juga aku berarti ngikut gitu. Mereka lagi maunya di rumah ya di rumah, ikut aja. Mama misalnya papa sama mama, yuklah kita ke Sukabumi, aku pasti akan ikut. Dan aku sih selama ini selalu melakukan itu gitu. Jadi mama papa aku sama anak-anak tuh pasti bareng gitu. Dan memang gak tahu ya Ramadan tahun ini apakah sudah boleh benar-benar kumpul ramai seperti sebelumnya atau hanya keluarga inti saja, aku kakak-kakak sama adikku dan mama papa. Kalau ditanya kangen sih lebaran pengennya pasti keluarga besar. Karena terakhir kapan kumpul keluarga besar? Ya sebelum pandemi itu kita di sana gitu. Terus juga sebelum itu juga pas nenekku masih ada, kan setelah lebaran nenekku di 2017 tuh nenekku berpulang gitu. Jadi terakhir kumpul banget tuh 2017. Gitu. Ya udah 5 tahun kan. Dan memang sering banget aku ngerasain momen lebaran tuh kita jadi ketemu sama saudara-saudara yang dulunya kecil udah gede-gede ya. Dulunya ABG udah pada nikah gitu kan. Ketemunya tuh pas lebaran dan kayak oh ternyata aku udah punya cucu gitu kayak, karena papaku kan bersaudaranya banyak gitu kayak wow, ternyata waktu jalan terus ternyata aku tambah tua. Karena aku nggak ngerasa sih, aku ngerasa jiwanya masih muda-muda aja terus gitu. Ternyata keponakan sepupu udah pada gede-gede gitu. Nyiapin ini dong, angpau. Pastilah, itu mah udah pasti. Makanya harus disiapin. Ini lebaran besar apa lebaran kecil? Karena tapi yang udah berapa nilainya buat anak-anak? THR itu. Ya THR-nya pasti yang kalau ada yang 50.000, ada yang 100.000 pasti gitu. Jadi kemarin tuh pas aku kemarin kan aku habis promo podcast kan gitu, habis ada podcast yang aku kunjungin, terus kita buka puasa di mall bareng anakku yang kecil sama Cila. Beli amplop lah, udah siap-siap tuh. Amplopan selamat Idul Fitri mesti disiapin gitu. Tradisi yang harus ada di keluarga saat lebaran apa? Sholat bersama, terus maaf-maafan itu pasti. Jadi selalu ada ritual yang papa mama duduk terus kita sungkem ya, mohon maaf. Anak-anak juga kayak gitu. Terus kalau tahun lalu tuh kalau ngeliat di YouTube seru sih, di berapa hari sebelum lebarannya kita bikin video taping untuk ucapan sama anak-anak. Terus di situ lucu, mereka sudah minta maaf buat salah apa gitu. Terus lucu anak-anak kayak iya salah soalnya suka marah, soalnya suka nangis gitu ya. Ya namanya juga anak-anak ya. Jadi menurutku itu adalah momen indah untuk berdoa, mohon ampun dan juga berdoa kita berharap apa sama Allah bersama-sama. Jadi kan yang amin lebih banyak ya gitu. Untuk menu makanan sendiri yang wajib ada. Yang wajib ada ya, kita kan Sumatera, Batak, Aceh, Padang, bener-bener full Sumatera gitu ya. Tapi makanannya ya makanan standar lebaran, ketupat, rendang, apalagi ya yang wajib ada tuh udang pete balado, sambal goreng ati, terus sama itu sih yang kuah santannya, labu ya. Labu kuah santan itu sayur labu itu sih wajib. Beli atau masak sendiri? Masak. Jadi biasanya kita bagi-bagi tugas. Misalnya siapa yang masak, kalau aku bantuin mama selalu udang pete balado sama sambal goreng ati. Itu udah khas banget karena sambal goreng atinya mama tuh bukan kayak yang lain bikin gitu. Jadi rasanya memang selalu udah taunya Mica nih, sambal goreng atinya Mica nih gitu. Kayak gitu sih. Santan-santan kan pasti. Cuman kalau kayak aku ya hari kedua ketiga kayaknya udah lebih mencari mana bakso, mana mie, mana nasi ya. Pokoknya yang udah nggak santan gitu karena kayaknya kalau aku tuh memang bukan orang yang seneng makanan santan, tapi emang itu lebaran banget gitu. Jadi memang makan makanan itu di saat lebaran tuh adalah yang pas. Sama kue-kue kering ya. Kalau lebaran tuh kayaknya pasti kastengels, putri salju, nastar gitu. Itu sih. Tapi pada saat lebaran nggak khawatir misalnya nanti makan ini
badan gemuk, melar. Enggak sih, ya udah. Udahlah sikat aja. Ya itu soalnya udah terjadi bertahun-tahun ya, ibaratnya Ramadannya turun 2 kilo, Lebaran naikin 3 kilo gitu kan. Jadi malah lebih banyak kan udah biasa. Dan aku itu selama bulan puasa, ini udah tahun keempat, itu aku tidak makan nasi di saat sahur, aku cuman minum jus. Jadi smoothies lah ya, ada susunya, ada jusnya, biasanya pisang, buah naga, terus untuk elektrolitnya air kelapa gitu. Terus nanti suka ada kurma 3 biar buat gulanya kan. Dan itu justru bikin aku malah lebih fit, ngerasa lebih sehat. Jadi ternyata sahur tuh bukan jadi makan mesti banyak, enggak, tapi secukupnya yang dibutuhkan tubuh kita, yang justru bisa bikin tubuh tetap fit dan bertahan. Karena aku kenapa stop makan nasi, 4 tahun lalu aku ngerasa habis makan nasi aku ngantuk terus, kayak oh kayaknya ini Ramadan ngantuk, kok panas berat banget, kok kayaknya nggak produktif. Tapi akhirnya aku merubah pola itu dan jadi lebih enak. Sama sekali nggak makan nasi? Enggak sama sekali. Tapi kalau buka puasanya emang kan di keluarga tuh kebiasaannya kue. Nanti habis misalnya pada sholat maghrib, habis pada sholat tarawih dan juga isya, baru tuh makan nasi. Tapi kalau aku emang kalau Ramadan jadi nggak wajib makan nasi, kecuali emang kayak tertarik sama nasi gitu. Gitu sih. Berat berapa sekarang? Apa? Berat berapa? Pokoknya nggak nyampe 60 lah, yang pasti 50-an lah pasti. Normal. Agak sensitif ya perempuan kalau ditanyain beratnya. Sama kayak, pokoknya perempuan tuh kalau nggak berat sama umur, kayak berat gitu jawabnya tuh, berat banget. Gitu sih. Yang penting selalu terlihat Sehat ya, amin.